Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Nining Hasrinda Zainal SOS MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Video kali ini adalah video pertemuan minggu keempat dengan materi terkait dengan karakteristik, mekanisme, dan standar pelayanan. Jadi materi yang akan kita bahas seperti yang disampaikan tadi adalah karakteristik pelayanan, mekanisme pelayanan, dan standar pelayanan. Berdasarkan capaian mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mampu menjelaskan tentang ketiga aspek tersebut. Baik, kemudian jadi seperti beberapa pertemuan sebelumnya, beberapa mata kuliah yang menjadi syarat untuk mata kuliah ini seperti pengantar ilmu administrasi negara atau asas manajemen. Kemudian kami sarankan sebelum Anda melanjutkan video ini, pastikan terlebih dahulu Anda telah membaca dan mempelajari materi terkait tema ketiga ini. Baik, jadi berbicara tentang standar pelayanan ya, bahwa setiap instansi atau pemerintah memiliki standar-standar tertentu dalam kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. Baik itu standar yang sifatnya minimal atau standar maksimal untuk mengukur sejauh mana kinerja sudah dilakukan. Jadi standar pelayanan tersebut memiliki peran penting dalam pelayanan publik karena digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan. Jadi penting buat setiap organisasi atau instansi memiliki standar kinerja tertentu, baik itu standar minimal dan standar maksimal. Kemudian standar pelayanan tersebut memiliki peran penting dijadikan sebagai acuan dalam pelayanan publik. Standar merupakan penjelasan terhadap seberapa banyak, seberapa baik, atau seberapa cepat sesuatu terjadi yang dapat ditunjukkan dalam bentuk persentase, nomor, frekuensi, atau biaya yang digunakan. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dikenali karakteristik dalam pelayanan yang memberikan gambaran bagaimana hubungan atau keterkaitan orang-orang dalam lingkungan pelayanan publik yang dapat menjadi acuan dasar dalam menyusun mekanisme pelayanan. Jadi dalam hal ini mekanisme pelayanan tidak bertindak sebagai sebuah kegiatan yang berorientasi pada proses pelaksanaan pada tahap akhir pelaksanaan yang membantu merincikan sistematika atau prosedur layanan secara runtut dan sistematis. Next ya. Jadi ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena setiap pokok bahasan memiliki nilai-nilai dan maksud tersendiri dalam menjabarkan pentingnya memperhatikan pelayanan publik yang disampaikan kepada publik ya. Jadi ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama karakteristik pelayanan, mekanisme pelayanan, dan standar pelayanan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi setiap instansi seperti yang dijelaskan sebagai pengantar tadi bahwa setiap instansi pemerintah yang menerapkan pelayanan publik secara baik dan berkualitas dipengaruhi oleh konsepsi dasar yang dibangun penyelenggara pelayanan publik, di mana tujuan pelayanan publik itu tidak lain adalah memberikan hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan dengan memberikan kepastian hukum yang dapat didasari dengan adanya mekanisme dalam menjalankan pelayanan. Standar pelayanan seperti memahami karakteristik yang ada pada pelayanan publik. Karena pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, maka dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Jadi pelayanan ini setiap manusia pasti membutuhkan, mulai dari dia lahir sampai dengan dia wafat gitu ya. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi akibatnya berbagai kegiatan pelayanan memiliki karakteristik tertentu dan diklasifikasikan ke dalam beberapa
jenis pelayanan. Pertama, karakteristik pelayanan. Karakteristik pelayanan menurut Lembaga Administrasi Negara, yang pertama memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya. Jadi setiap pelayanan publik itu harus jelas apa dasar hukumnya dalam menyelenggarakan pelayanan. Memiliki kelompok kepentingan yang luas, termasuk kelompok sasaran yang ingin dicapai. Memiliki tujuan sosial, dituntut untuk akuntabel kepada publik, atau memiliki rasa tanggung jawab yang besar kepada publik. Memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan. Jadi setiap kinerja layanan publik itu perlu ada kejelasan dari indikator kinerjanya. Seringkali menjadi sasaran isu politik. Jadi pelayanan publik juga ini kadang menjadi sasaran isu-isu politik ya. Kemudian Norman mengatakan bahwa pertama-tama kita harus memahami karakteristik pelayanan jika ingin efektif dalam memberikan pelayanan yang baik. Karakteristik ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk menyediakan layanan berkualitas. Yang pertama, pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, ya, betul sekali bahwa pelayanan ini memang tidak bisa diraba. Pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi. Jadi yang dinamakan pelayanan itu kita tidak bisa merabah bentuknya, tetapi kita dapat merasakan kegiatan orang lain dalam memberikan layanan kepada kita sebagai masyarakat atau customer. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindak sosial. Jadi dia tidak bisa diraba karena berupa tindakan. Kita bisa hanya melihat dan merasakan bagaimana interaksi tersebut terjadi gitu. Kemudian produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata karena pada umumnya kejadian bersamaan dan terjadi di tempat yang sama. Jadi dia tidak bisa diraba, kemudian tindakannya tidak dapat dilihat, dan proses produksi dan konsumsi terjadi secara bersamaan. Ketika pelayanan itu di-delivery, maka pada saat itu juga customer, masyarakat menerima layanan tersebut. Jadi menurut konsep di atas, pelayanan disediakan oleh organisasi publik dengan tujuan sosial tertentu dilakukan dalam tindakan nyata. Dalam situasi ini, pelayanan diberikan dengan mengutamakan kepentingan publik sehingga terjalin hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara penyedia layanan dan penerima layanan. Nah, kemudian sejalan dengan itu Gesper ya dalam Priyansa mengatakan bahwa karakteristik atau atribut yang perlu diperhatikan dalam pemberian pelayanan ya. Jadi ada beberapa karakteristik yang harus kita perhatikan dalam pemberian layanan. Berikut kita simak. Jadi pertama ada kepastian waktu pelayanan. Jadi setiap layanan yang diberikan itu harus jelas berapa lama durasinya, kemudian waktunya kapan, waktu pemberian layanannya kapan sampai kapan gitu ya. Waktu menunggu orang mengakses layanan itu ada batas waktu tunggunya. Kemudian akurasi pelayanan, seperti apa tingkat akurasinya, ketepatan dalam memberikan pelayanan, kesopanan dan keramahan. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor penting penentu kualitas sebuah layanan. Tanggung jawab ya, tentu saja setiap orang harus yang diembani tanggung jawab ya, sebagai pelayan publik dia harus betul-betul memahami bahwa dia memiliki tanggung jawab terhadap pemberian layanan tersebut ya, sehingga masyarakat tidak dengan mudah untuk diberi janji-janji dan seterusnya. Kelengkapan, kemudian kemudahan mendapatkan pelayanan pribadi, variasi model pelayanan, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, atribut pendukung pelayanan. Nah, secara garis besar pelayanan publik ini
berusaha memberikan kepuasan kepada masyarakat apapun bentuknya. Jadi intinya seperti itu, bahwa pelayanan publik ini pada intinya ingin memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam bentuk apapun. Maka karakteristik tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam menangani kepentingan publik dan segala permasalahannya. Jadi karakteristik di atas bukan dijadikan sebagai kendala, tetapi jadikan sebagai salah satu tolak ukur agar kinerja pelayanan publik bisa maksimal ya dan terukur. Ciri-ciri pelayanan yang berkualitas, karena pelayanan publik ini tujuannya adalah memberikan pelayanan yang memuaskan atau yang berkualitas kepada masyarakat, maka untuk mengukur itu kita bisa melihat ciri-ciri pelayanan yang berkualitas. Yang pertama, disajikan atau didelivery secara efektif, dilaksanakan secara efektif, efisien, sederhana ya, tidak membuang banyak biaya, waktu dan biaya untuk mendelivery pelayanan itu, untuk mengakses layanan itu. Kemudian kejelasan dan kepastian akan waktu, biaya, dan prosedur terkait layanan tersebut, keterbukaan informasi, ketepatan waktu, dan responsif. Setiap aparatur sipil negara atau penyedia layanan publik ini harus memiliki rasa respon yang baik ya, rasa empati dan respon yang baik kepada masyarakat yang mengakses layanan tersebut. Adaptif dari segi sistem ya. Jadi pelayanan yang baik itu harus bisa adaptif, bisa menyesuaikan dalam segala kondisi dan keadaan yang terjadi dalam lingkungan sekitar. Oke, baik, demikian untuk materi di part pertama. Lanjut part kedua, kita saksikan video berikutnya di part yang lain. Terima kasih, selamat menyaksikan.